Selamat malam Pak John. Selamat malam. Selamat datang kembali dari LA setelah mengikuti Kongres Indonesia Diaspora kemarin. Bagaimana Pak ceritanya Pak? Begitu. Saya senang sekali. Saya merasa bersyukur saya bisa menghadiri Kongres Diaspora Indonesia atau nama resminya CID, Congress of Indonesian Diaspora yang pertama yang diselenggarakan di Los Angeles, California, tanggal 6 sampai 8. Ini sesuatu, kalau istilah sekarang, terobosan baru yang sebelumnya belum pernah dipikirkan. Saya sangat menghargai buah pikiran Pak Dino, Bapak Duta Besar Dino Patijalal, dan juga surat undangannya dulu ada juga Bapak Duta Besar Indonesia untuk Australia juga, Pak Primo. Ini sesuatu pemikiran yang banyak orang di Indonesia belum pernah sampai di sini. Dalam pembukaan disampaikan oleh Bapak Dino Patijalal bahwa diaspora Indonesia, kadang-kadang orang tahu apa artinya diaspora, ya penyebaran atau bahkan perantauan apa istilahnya pun, itu diperkirakan lebih dari 6 juta atau mungkin 7, hampir 2 kali lipat penduduk Singapura. Dan juga disampaikan kepada Kongres bahwa remittance atau uang yang dikirimkan ke Indonesia oleh diaspora Indonesia itu tidak kurang dari 7 miliar atau billion dolar Amerika, bukan rupiah ya, 7 billion. Dan ini lebih besar daripada anggaran untuk Departemen Pendidikan, Departemen Pekerjaan Umum, bahkan Departemen Pertahanan. Nah, ini sesuatu yang mungkin pemerintah belum melihat sebelumnya. Tapi pada pembukaan itu siapkan juga sambutan Presiden SBY yang menyambut baik ide untuk mengadakan kongres. Saya senang sekali bisa hadir bertemu dengan sekian banyak ribuan, mungkin 2 atau 2.000 lebih warga masyarakat Indonesia yang datang dari berbagai penjuru dunia, khususnya tentu saja sebagian besar dari Amerika. Saya senang. Betul. Saya dalam usia saya yang sudah lanjut ya, mungkin ini untuk generasi yang akan mendatang. Indonesia itu kalau kita lihat dari segi besarnya penduduk itu nomor 4 sesudah Cina, India, Amerika. India sudah mempunyai diaspora, bahkan mempunyai departemen atau kementerian luar negeri yang mengurus diaspora Indonesia. Diaspora mereka maksud saya. Jadi ini sesuatu yang negara-negara lain sudah dilakukan, yang kita itu masih dianggap tidak ada artinya. Bayangkan 6-7 juta warga masyarakat Indonesia yang setiap tahun bisa menyumbangkan ke tanah air 7 billion dolar Amerika. Kalau di empower istilah barunya, kita beri pemberdayaan, kita akan lebih. Betul. Nah, ini ibaratnya memang diaspora Indonesia itu seperti titik-titik yang tersebar di seluruh dunia, tapi titik-titik itu belum tersambungkan. Bayangkan saja misalnya di Australia saja, kita di Sydney, teman-teman kita di Brisbane atau di Adelaide atau di Perth, kadang-kadang kita hubungan hampir tidak pernah ada, kecuali mahasiswa-mahasiswa karena mereka mempunyai persatuan pelajar PPIA. Nah, tapi yang lain, masyarakat yang lain. Dan juga yang penting, ini semangat ini harus kita bina. Dan pemerintah sudah menyadari, baik presiden maupun wakil parlemen menyadari bahwa ini sesuatu istilahnya paradigma baru dalam membangun Indonesia. Ini tenaga-tenaga atau generasi muda harus memanfaatkan. Saya sudah tapi saya masih punya semangat hadir dan juga nanti membantu memikirkan atau paling sedikit menunjukkan pengalaman-pengalaman kita yang kurang dan kita perbaiki. Saya senang sekali ikut ini ya. Betul. Satu hal bahwa
Pak John hadir sana tidak sekedar peserta, tapi Pak John adalah sebagai speaker, sebagai pembicara. Mungkin Pak John bisa sedikit cerita topik apa yang dibahas di sana dan relevansinya. Ya, mula-mula pada waktu pertemuan dengan Pak Konjen itu saya menyarankan misalnya pengajaran bahasa dan budaya Indonesia untuk generasi muda. Indonesia ada diaspora Indonesia di berbagai dunia supaya jangan lupa terhadap kebudayaannya. Tapi beberapa waktu sesudah saya mendaftarkan, saya menerima surat langsung dari Bapak Duta Besar kita di Washington, Bapak Dino Patijalal, minta supaya saya membawakan suatu paper atau makalah dengan judul Becoming Exemplary Resident, Engaging and Partnering with Local Communities. Menjadi apakah warga teladan dan bagaimana menyatukan diri ataupun menjadikan masyarakat setempat sebagai mitra kerja kita. Nah, saya sudah tinggal di Sydney selama hampir 50 tahun. Saya sudah, pengalaman saya sebagai dosen di Universitas Sydney dan Western Sydney selama 35 tahun. Pengalaman saya dengan masyarakat Indonesia, saya membantu hampir seluruh organisasi waktu didirikan, apakah keagamaan, CIDI, apakah itu mengenai olahraga, apakah itu kedaerahan, Minang Sayo, Bonapasugit, atau bermacam-macam. Saya mengikuti perkembangannya, termasuk juga ICC, saya juga salah satu dari orang yang mendeklarasikanlah. Nah, di sini saya melihat setelah saya berkembang, saya merasa bahwa kalau saya berada di dalam lingkungan Indonesia sendiri, masih seolah-olah itu masih seperti kotak dalam tempurung istilahnya, betul. Jadi pandangan kita itu hanya sekedar ini. Lalu kolam yang kecil. Iya. Lalu saya menceburkan diri ke berbagai-bagai organisasi masyarakat, NGO, dan pada umumnya saya sebagai manajemen, apakah itu sebagai chairman atau president atau sebagai vice chairman dan lain-lainnya. Di antaranya Ethnic Community Councils of New South Wales, Metro Migrant Resource Center, Right Multicultural Center, Ethnic Child, dan lain-lain. Dan yang terakhir juga saya menjadi anggota dari penasihat Menteri Pendidikan di New South Wales untuk urusan community languages. Jadi meskipun saya masih memegang kewarganegaraan Indonesia saya tidak terbatas, tidak bisa bergerak. Jadi saya memanfaatkan kesempatan ini untuk saya bisa bergerak supaya saya lebih tahu bagaimana masyarakat lain sudah mulai, apakah itu India, apakah Vietnam, apakah Cina, mereka lebih banyak. Nah, itu saya sampaikan. Selama bekerja sebagai dosen selama 35 tahun, itu 25 tahun itu saya tiap tahun 2 kali membawa mahasiswa atau orang-orang Australia yang belajar di bahasa dan budaya Indonesia. Tidak hanya mahasiswa, tapi juga ada wartawan, politician, ada juga anggota militer, tidak hanya dari Australia, tapi dari berbagai dunia. Selama 25 tahun saya ke Indonesia, itu saya sudah membawa lebih dari 4.000 orang. Bayangkan bagaimana devisa yang masuk ke situ. Tapi yang penting inilah kerjasama saya dengan masyarakat setempat karena di situ. Saya dianggap bisa bekerja sama dengan masyarakat setempat dari bermacam-macam organisasi NGO tadi. Buktinya, saya menerima award atau penghargaan baik dari tingkat Governor General, Prime Minister, atau Minister dari Federal Government, dari Premier, dari Mayor, saya menerima semua. Bukan karena apa-apa, karena
mereka menghargai saya bekerja, apresiasi saya. Apa yang sudah Bapak lakukan. Iya, karena saya di sana kedudukan saya itu sebagai volunteer. Artinya tidak digaji, tidak. Oke, kadang-kadang mendapat allowance untuk transport, dan itu kan wajar-wajar saja. Jadi saya mendapat penghargaan, tetapi juga dari pemerintah Indonesia, Bapak Adam Malik memberi penghargaan karena ya saya mengajar bahasa dan budaya Indonesia dan juga menyebarkan pengertian antara Australia dan Indonesia. Beberapa Bapak Konjen juga memberi penghargaan, dan saya pada waktu pemilihan umum juga aktif. Jadi saya sampaikan pada waktu itu. Lalu ada seorang ibu, seorang PhD candidate yang dikirim oleh pemerintah Sulawesi Utara menanyakan, kami ingin mengetahui apa yang bapak-bapak dan ibu-ibu lakukan supaya kami bisa di Indonesia bisa. Lalu saya jawab, Ibu tadi sudah mengatakan saya di Australia berkecimpung dalam NGO atau LSM di dalam, dan saya tidak mendapat gaji, saya volunteer. Di dalam LSM itu kami mempunyai semacam kontrak dengan pemerintah, apakah pemerintah setempat atau pemerintah state atau pemerintah federal. Dan kami memakai tenaga-tenaga relawan atau volunteers. Bayangkan kalau Departemen Sosial di Indonesia itu pegawainya dikurangi, tapi hanya dengan volunteer LSM. Bayangkan berapa yang akan kita hemat biayanya. Nah, ini seperti hal-hal seperti ini tadi saya sampaikan. Kami di Metro Migrant Resource Center dengan budget 4 juta dolar Australia setiap tahun. Kami mempunyai staf sekian, dan kami melakukan. Kalau itu dilakukan dengan pegawai negeri mereka, itu biayanya akan lebih banyak. Jadi hal-hal seperti ini Ibu bisa sampaikan kepada pemerintah, apa bisa tentu saja sesuai dengan keadaan setempat. Tidak bisa apa yang dilakukan misalnya di Amerika, di Australia, itu bisa ditiru 100%. Pak John, satu hal lagi bahwa dengan apa yang sudah Bapak lakukan, Bapak mendapat diganjar suatu penghargaan, Award Indonesia Diaspora Award for Education. Selamat untuk atas penghargaan ini, Pak. Terima kasih. Pak bisa menceritakan. Iya, saya sebenarnya juga agak bangga atau bukan. Karena yang menerima ini nampaknya kira-kira hanya 10 atau berapa fotonya, tergantung daripada apa yang sudah dilakukan diaspora Indonesia yang bersangkutan di daerahnya. Saya diberi hadiah, ini namanya Indonesian Diaspora Award for Education. Mungkin karena saya sudah seperti saya katakan tadi, saya mengajar 35 tahun di universitas. Tidak hanya itu, artinya saya berkecimpung di dalam masyarakat untuk mempromosikan Indonesia, budayanya, bahasanya, dan lain-lainnya. Jadi mungkin juga panitia, dalam ini Pak Duta Besar dan stafnya juga melihat apa yang saya lakukan, maka ini suatu kebanggaan bagi saya bahwa jerih payah saya selama sekian itu artinya oleh pemerintah ataupun oleh Indonesia di. Satu lagi Pak, bahwa bagi kami sendiri komunitas Indonesia itu merupakan suatu kebanggaan dan memberikan suatu eksistensi bahwa komunitas Indonesia di Sydney khususnya itu juga punya makna, punya prestasi gitu Pak. Saya kira sebenarnya kalau setelah saya bertemu dengan begitu banyak orang, apakah itu dari Amerika atau dari negara-negara lain, itu sebenarnya yang di Sydney itu saya kira boleh kata kita bangga, tidak kalah dengan mereka. Misalnya pada waktu penjualan makanan, kami baik di Perhimpunan Indonesia maupun di organisasi lain sudah mengadakan festival atau bazar yang kadang-kadang juga mungkin lebih
baik atau lebih banyak pengunjungnya dari mereka. Jadi nah sekarang kita dengan latar belakang yang sudah ada itu, kita tingkatkan. Ya. Kita sekarang bisa membandingkan dengan saudara-saudara kita yang ada di luar Australia. Nah, tidak perlu kalah kita, nah, tetapi kita perlu sinergi, kerjasama lebih banyak dengan yang lain. Dan kita, terutama generasi yang muda ini, melihat apa kekurangan yang sudah kami lakukan di masa yang lampau, dan bagaimana memperbaikinya supaya sesuai dengan jiwa dari diaspora Indonesia. Apalagi dengan tugas baru seperti hasil ini sebagai diaspora messenger. Gitu. Ya, saya menghargai seperti kelompok muda. Sekarang zamannya sudah berbeda. Kita sudah bisa berhubungan dengan mana-mana, dengan apakah itu dengan email, dengan Facebook, atau dengan IT yang lain, ya. Jadi tidak ada lagi alasan untuk tidak bisa berkomunikasi dengan saudara-saudara kita yang ada di luar Australia. Ini saatnya sekarang. Kalau dulu memang kita harus menulis surat, harus bertemu. Komunikasinya susah sekarang. Komunikasinya. Sangat sekali. Sekarang ini kesempatan. Jadi saya menganjurkan kepada generasi muda yang ada di Sydney ini supaya kesempatan ini diaspora Indonesia dan kongresnya yang pertama sudah dilakukan di Los Angeles, yang akan datang di Jakarta, kemungkinan nanti ketika di Sydney atau Australia, siapa tahu. Ya, kita asal berjuang untuk menyelenggarakannya. Pak John, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat atas penghargaan yang diterima untuk Bapak atas prestasi dan dedikasi Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi juga bagi terutama teman-teman ataupun diaspora Indonesia yang lebih muda supaya bisa berbuat lebih baik. Ya, saya sebagai wakil dari generasi tua akan selalu mendorong dan juga mendoakan atau memberi inspirasi supaya tetap jaya diaspora Indonesia di Sydney atau Australia. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.